Halo teman semua, selamat datang kembali ya bersama saya Bandur Rinaldi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penilaian diri seorang wirausaha. Nah, di modul ini ya kita akan belajar tentang menilai diri untuk menjadi wirausaha serta identifikasi kekuatan dan kelemahan dan karakteristik kita. Ya. Nah, teman-teman semua pasti ada nggak nih yang masih nggak percaya diri untuk menjadi wirausaha? Ya, contohnya misalnya berpikir bisa nggak sih nih saya menjadi pengusaha ya, atau kedua bisa nggak nih bisnis saya sukses ke depannya ya, atau mungkin mikir kayak bisnis saya tepat nggak sih ya untuk saya jalani ya. Nah pasti teman-teman semua banyak ya yang punya pikiran tersebut. Nah makanya di sini nanti kita akan coba belajar menilai diri sehingga kita semua percaya diri untuk jadi wirausaha. Tapi ya pertama teman semua ya, kita perlu untuk mengetahui ya, apa sih minat atau ketertarikan dalam mencari ide bisnis, teman-teman semua. Karena pastinya kalau teman-teman semua ide bisnis bukan dari minat atau ketertarikan ya, ini kita kan nggak akan menjadi seorang yang inovatif gitu, dan pastinya bisnis kita juga akan sulit untuk sukses ya. Nah kedua, kita juga perlu ya untuk menganalisa pengalaman yang bisa menunjang bisnis kita menjadi sukses gitu. Karena pastinya ya pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga ya. Dan kita perlu tahu apa sih kira-kira mungkin pengalaman yang kita punya sebelumnya yang kita tahu ya kelebihan kita, kekurangan kita sehingga kita bisa lebih tepat lagi jalanin bisnisnya. Nah, ketiga, kita juga perlu ya identifikasi relasi ya atau orang-orang yang bisa membantu mengembangkan bisnis kita gitu. Karena bisnis kita itu nggak bisa ya sukses sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Kita butuh mentor ya. Kita butuh teman-teman atau orang-orang lainnya untuk bisa mendukung bisnis kita dari segi akses pasar ataupun akses modal. Nah, teman semua ya nantinya teman di lecture note ada formulir penilaian diri ya. Teman bisa isi apa saja sih ya. Tadi minat atau ketertarikan ya, kemudian juga dari pengalaman, kemudian ketiga dari relasi. Teman semua coba diisi sehingga teman tahu semua. Saya jadi lebih percaya diri untuk menjadi wirausaha. Nah, selanjutnya ya kita juga harus lihat ya bahwa keberhasilan bisnis itu bergantung pada kemampuan gitu ya. Ini dari karakteristik pribadi, situasi, keterampilan ya. Dan terpenting adalah komitmen ya. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk menjadi wirausaha. Nah, teman-teman semua harus mempertimbangkan nih karakteristik mana yang perlu ditingkatkan dan juga ya mana juga ya kelemahan yang mungkin teman-teman semua harus belajar gitu sehingga teman semua bisa lebih sukses menjadi wirausaha. Nah, ini teman-teman semua ya, ada berbagai keterampilan. Nah, pertama keterampilan teknis ya. Ini adalah kemampuan ya praktis yang diperlukan untuk membuat produk, barang atau jasa dalam bisnis teman-teman semua. Misalnya untuk memulai bisnis menjahit ya, teman semua harus mampu memotong kain gitu ya. Atau misalnya bisnis bengkel, teman semua juga harus bisa nih memperbaiki mesin gitu. Nah, jadi teman semua coba teman analisa apakah kemampuan teman semua itu bisa menunjang bisnis teman semua atau mungkin kelemahan ya. Nah, kedua, keterampilan manajemen bisnis ini. Ini perlu ya teman-teman semua identifikasi ya. Keterampilan manajemen ini adalah kemampuan mengelola bisnis secara efektif dan efisien dan juga termasuk dalam pemasaran ya, sehingga kita bisa terus menjual barang atau jasa kita. Serta juga mengenai keuangan seperti menghitung biaya dan juga pembukuan. Nah, ini teman-teman semua juga coba ya tulis kekuatan atau kelemahan. Ketiga, tentang pengetahuan tentang jenis bisnis ya. Kita perlu tahu ya tentang pengetahuan bisnis kita gitu. Jadi semakin banyak teman-teman semua tahu mengenai bisnis tersebut ya, maka makin bagus ya sehingga kesalahan itu bisa dihindari teman-teman semua ya. Dan teman-teman semua juga harus mengetahui nih terkait pesaing teman-teman semua ya dan juga pemasok bisnis teman-teman. Dan kemudian juga ada komitmen ya. Teman semua juga untuk berhasil bisnis ya pasti kita perlu komitmen. Nah, ini komitmen ini berarti ikatan terhadap diri sendiri untuk menempatkan bisnis Anda hampir di atas segala sesuatu gitu. Karena pastinya kalau teman semua setengah-setengah pasti bisnisnya nggak sukses gitu. Coba dinilai ya. Kemudian juga ada motivasi ya. Mengapa nih teman-teman semua berencana untuk memulai bisnis? Nah, karena bisnis kemungkinan besar akan berhasil apabila teman semua benar-benar berminat untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Nah, jadi kalau teman-teman semua alasannya kurang kuat itu pastinya kurang sulit ya untuk bisa sukses gitu. Kemudian juga untuk berani menanggung risiko gini ya. Tidak ada bisnis yang benar-benar aman ya.
sebagai wirausaha teman-teman semua itu harus menanggung resiko ya dalam kegagalan berbisnis. Nah, teman semua coba ya nilai ya apakah ini kekuatan atau kelemahan. Kemudian juga ada tentang membuat keputusan gitu. Ya, karena pastinya membuat keputusan itu penting banget dalam menjadi wirausaha ya. Keputusan tersebut tidak dapat dibicarakan kepada orang lain teman semua nih, karena teman semua kalau berbisnis itu ya menjadi pemilik itu sendiri dan juga bersama partner, teman semua menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian juga kondisi keluarga ya, karena pasti menjalankan suatu bisnis itu akan banyak menyita waktu ya teman-teman. Makanya dukungan keluarga itu sangat penting ya teman-teman, makanya coba dinilai ya apakah mendukung atau enggak. Dan terakhir adalah kondisi keuangan ya. Karena teman-teman semua pasti membutuhkan investasi keuangan dalam berbisnis ya. Maka teman semua coba nilai apakah kondisi keuangan tersebut menjadi kekuatan atau kelemahan. Nah, teman semua coba ya jumlahkan semua nilai kekuatan kelemahan semua dan teman semua bisa menilai ya sehingga bisa lebih percaya diri untuk menjadi wirausaha. Nah, ini ya terdapat berbagai saran nih teman-teman semua untuk bisa memperkuat keterampilan dan juga karakteristik dari teman-teman semua. Pertama, teman-teman perlu ya untuk mencari bantuan dari orang lain. Nah, jadi teman semua bisa bicarakan masalah teman-teman semua dengan keluarga, teman, atau mungkin pengusaha lainnya ya. Kedua juga teman-teman sebaiknya ya mengamati terus pengusaha yang berhasil gitu. Ya karena pastinya mereka semua sudah memiliki pelajaran yang sangat kuat dalam berbisnis sehingga teman semua bisa belajar gitu. Ketiga, ya mengikuti pelatihan. Ya pastinya untuk kita bisa menghilangkan atau mengurangi kelemahan kita, ya kita bisa meningkatkan tersebut dari pelatihan ya. Teman-teman semua bisa belajar ya dari seminar, dari training, atau dari manapun ya. Dan terakhir kita juga perlu untuk baca buku dan referensi internet ya. Sekarang internet sudah banyak banget ya, kita bisa belajar kapanpun saja. Jadi coba teman-teman semua cari gimana buku-buku atau referensi internet sehingga teman-teman semua bisa untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. Nah, teman semua, semoga dari modul ini teman-teman bisa lebih percaya diri ya, bisa menilai diri, kemudian juga teman-teman semua bisa mengetahui kekuatan kelemahan ya, sehingga bisa lebih sukses dalam berbisnis. Terima kasih.